Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kalian yang beragama lain ya. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran kearsipan. Untuk kali ini kita akan membahas KD 3.5 melakukan penanganan surat keluar. Perlu kalian ingat, untuk pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana melakukan penanganan surat masuk dengan dua sistem, yaitu sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Sama halnya dengan surat masuk, surat keluar juga seperti itu, sama menggunakan dua sistem, yaitu sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Perlu kalian ketahui ya, untuk surat keluar itu adalah semua surat dinas yang dikirim kepada pejabat yang tercantum pada alamat surat dan sampul surat dinas itu sendiri. Penanganan surat keluar sama pentingnya dengan penanganan surat masuk. Penanganan surat keluar yang baik diharapkan kegiatan korespondensi kantor dapat berlangsung dengan baik pula. Sebagai siswa kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, selain kalian memiliki keterampilan mengurus surat masuk, kalian juga perlu membekali diri dengan keterampilan melakukan penanganan surat keluar. Oleh karena itu, agar kalian terampil mengurus surat keluar baik menggunakan sistem buku agenda maupun sistem kartu kendali, kalian perlu memahami materi yang akan saya sampaikan berikut. Untuk tujuan materi kali ini, pertama, menjelaskan tahap-tahap penanganan surat keluar. Yang kedua, mengemukakan penanganan surat keluar sistem buku agenda dengan cermat. Yang ketiga, mengidentifikasi surat keluar berdasarkan kriteria dan kaidah penanganan surat keluar. Yang keempat, melakukan tahap-tahap penanganan surat keluar dengan tepat sesuai dengan standar prosedur. Dan yang terakhir, melaksanakan proses kegiatan penanganan surat keluar, sistem buku agenda, dan sistem kartu kendali. Kemudian, apa saja materi yang akan kita pelajari hari ini? Di sini ada dua materi ya. Satu, penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda, dan yang kedua, penanganan surat keluar dengan sistem kartu kendali. Baik, kita bahas yang pertama kali, yaitu penanganan surat keluar dengan buku agenda ya. Bisa Anda lihat di layar, ini ada beberapa prosedur yang kita lalui untuk melakukan penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda. Prosedur pertama di sini ada pembuatan konsep. Nah, kalian perlu tahu langkah awal penanganan surat keluar dengan buku agenda adalah dengan membuat konsep atau draft surat. Sebelumnya sebelum ada komputer, pada zaman dulu masih menggunakan lembar konsep surat. Tetapi setelah ada komputer ini, banyak sekali beralih langsung diketik di draft lembar konsep surat secara online menggunakan Microsoft Word atau secara langsung ya. Tetapi masih ada beberapa perusahaan yang menggunakan lembar konsep surat. Ini dikarenakan takut terjadinya kesalahan pada saat pengetikan, sehingga lebih mudah menggunakan penulisan. Konsep tetap harus dibuat ya dan disusun dengan baik sesuai dengan aturan pembuatan surat, dengan bagian-bagian surat dibuat lengkap termasuk juga bentuk suratnya. Dengan demikian tidak terjadi banyak perbaikan atau revisi pada saat pengadaan atau pengetikan surat. Pembuatan konsep itu sendiri ada dua orang yang berperan ya. Di sini ada atasan dan ada konseptor. Atasan adalah orang yang memerintah atau orang yang meminta pembuatan konsep itu dilakukan. Konsep dilakukan jika ini ada 4 poin untuk atasan ya. Pertama, konsep dibuat dan diketik sendiri secara langsung oleh atasan jika surat itu bersifat rahasia. Terus yang kedua, konsep dibuat sendiri dan diserahkan juru ketik atau konseptor ya. Dan yang ketiga, konsep dibuat secara garis besar saja, kemudian diselesaikan secara lengkap oleh sekretaris. Dan yang keempat, konsep didiktekan langsung kepada sekretaris atau pembantunya. Itu tadi ya. 5 kegiatan atasan ketika membuat konsep surat. Kemudian ada konseptor, yaitu orang yang dituju membuat surat. Pertama, pimpinan dapat menunjuk langsung orang yang dipercaya ya, kemudian membuat surat. Konsep surat yang baik hendaknya ditulis di lembar konsep surat agar rapi dan memudahkan pembuatan konsep, serta mencegah ada informasi yang tertinggal, serta dalam pertanggungjawabannya ya.
Ini ada 2 poin, menulis ke lembar konsep surat, dan yang kedua memperlihatkan konsep tersebut jika sudah jadi ke pimpinan. Bisa Anda lihat di layar juga, ini adalah contoh pembuatan konsep surat di lembar konsep surat. Ada nomor, ada lampiran, ada hal, alamat yang dituju, isi suratnya apa, kemudian yang di bawah ada disusun oleh siapa, disetujui oleh siapa, dikirim oleh siapa. Kemudian tertera tanggal pembuatannya ya, tanggalnya, kemudian ini paraf, gunanya agar tahu apakah sudah disusun oleh siapa itu di harus paraf, disetujui oleh pimpinan di paraf, dikirim oleh siapa di paraf. Jadi konsep ini terdeteksi keberadaannya, itu tadi ya. Kemudian untuk prosedur kedua, setelah pembuatan konsep ini, kita bisa langsung meminta persetujuan konsep. Konsep yang dibuat tadi ya oleh konseptor harus mendapatkan persetujuan oleh pimpinan. Tujuannya itu untuk memeriksa apakah konsep surat tersebut sudah sesuai dengan apa yang diinginkan pimpinan, sehingga pada saat itu pimpinan melakukan koreksi. Jika konsep sudah disetujui, pimpinan akan membubuhkan tanda tangan atau paraf pada konsep tersebut. Ketika kita sudah mendapatkan persetujuan ya, kita lanjut ke prosedur kedua, yaitu pencatatan surat. Pencatatan ini dilakukan ke dalam buku agenda surat keluar untuk diregistrasi atau didaftarkan ya. Pencatatan surat dilakukan untuk mendapatkan nomor surat dari agendaris sesuai aturan pemberian nomor surat yang berlaku di kantor tersebut. Jadi sebenarnya pada saat pembuatan konsep ini nomor surat masih kosong ya. Kita dapatkan surat ketika kita sudah masuk ke prosedur ketiga, yaitu pencatatan surat ke buku agenda, dan nanti kita tunjukkan kepada bagian pemberian nomor sehingga kita mendapatkan nomor surat. Ketika kita sudah mendapatkan nomor surat dan mencatatnya di buku agenda, kita lanjut ke poin keempat, ada pengetikan konsep surat ya. Pada kegiatan ini, konseptor atau sekretaris melakukan pengetikan surat dengan rapi. Selain mengetik isi surat, sampel surat juga perlu diketik ya, amplopnya itu juga perlu diketik, adanya logo perusahaan ya. Setelah diketik, nanti akan diberikan ke pimpinan dengan kegiatan pemeriksaan pengetikan. Ini untuk menghindari kesalahan pengetikan sekecil apapun ya, walaupun hanya 1 huruf sekalipun, apabila jika berupa angka-angka harus teliti karena berada beda angka itu adalah kesalahan fatal ya. Selain itu, konseptor perlu memeriksa juga pengetikan sehingga benar-benar sesuai dengan konsepnya. Nah, setelah diperiksa konseptor dan pimpinan, konseptor memberikan paraf dengan pensil bertanda surat sudah sesuai dengan konsep yang tadi ya. Yang poin ini konseptor memaraf bahwa konsep sesuai dengan apa yang diminta pimpinan. Kemudian kalau pimpinan sudah menyetujui, berarti pimpinan juga melakukan paraf di konsep tersebut. Kemudian setelah adanya pemeriksaan, kemudian akan diadakan kegiatan penandatanganan surat. Surat yang telah selesai diketik dengan rapi, maka pejabat yang berwenang atau bertanggung jawab terhadap surat tersebut akan membubuhkan tanda tangan di atas nama terangnya tadi. Kemudian akan dilanjut dengan pemberian cap dinas. Untuk surat yang telah ditandatangani oleh pimpinan, sebagai penanggung jawab ya, selanjutnya diberi cap dinas atau stempel sebagai tanda sahnya surat. Pemberian cap sangat penting sekali karena surat yang tidak ada cap dinas atau stempel akan diragukan keabsahannya. Pemberian cap dinas dibubuhkan di sebelah kiri. Perlu Anda ingat ya, ada di sebelah kiri tanda tangan dengan menyinggung sedikit tanda tangan tersebut. Ini pasti sudah kalian terapkan atau kalian praktekkan di mata pelajaran korespondensi ya. Kemudian setelah adanya pemberian cap dinas, penandatanganan, kita lanjut ke prosedur ke-8, yaitu melipat surat. Surat kemudian dilipat sesuai dengan aturan melipat surat. Jadi untuk aturan pelipatan surat itu sendiri sudah kalian pelajari juga di mata pelajaran korespondensi bahwa ada 8 lipatan surat ya. Jadi tergantung pimpinan menginginkan lipatan seperti apa, ataupun inisiatif sekretaris sendiri memilih lipatan yang apa. Yang penting sesuai dengan bentuk-bentuk lipatan surat
di kedinasan. Ya. Kalau untuk surat yang ukurannya besar dan tidak perlu dimasukkan ke amplop kecil, tapi dimasukkan ke amplop yang besar, ini tidak perlu dilipat ya suratnya. Jadi kertasnya lurus saja, tidak perlu ada lipatan. Setelah dilipat, kalian akan melakukan penyampulan surat ya. Penyampulan surat itu sendiri adalah surat yang sudah dilipat sesuai dengan bentuk lipatan, tadi dimasukkan ke dalam amplop, kemudian direkatkan secara rapi. Nah, untuk melakukan pengamplopan ini atau penyampulan surat ini, perlu kalian ketahui, sampul yang baik itu adalah pertama, sampul surat dilengkapi kop surat. Jadi ada kop surat instansi kita ya. Kemudian di bawah kop itu tercantum nomor surat bila diperlukan. Kemudian yang ketiga, apabila sampul tidak menggunakan kop surat, harus dibubuhkan cap dinas atau stempel pada sebelah kiri ya. Kemudian kalau perlu, jika pengirimannya jauh, bisa ditempeli perangko, itu ya. Setelah ada penyampulan surat, kita lanjut akan mengirim surat. Surat yang sudah disampul, kemudian dikirim kepada pihak yang dituju. Pengiriman surat dapat dilakukan dengan jasa pengiriman surat. Apabila surat dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman surat, maka perlu memperhatikan jenis suratnya, informasi yang tercantum dalam surat, tujuan atau alamat surat, volume atau banyaknya surat. Pengiriman surat dilakukan dengan cepat cara ya. Ada 4 cara ini untuk pengiriman suratnya. Kalian bisa memilih 4 cara tersebut, yaitu maksudnya di sini adalah cara pengirimannya. Pertama, cara pengiriman melalui kurir atau orang yang kita utus tapi masih dalam lingkup sebagai pegawai di instansi tersebut ya. Kemudian yang kedua melalui pos. Surat diantar ke kantor pos ya, sehingga diserahkan kepada petugas pos yang nantinya akan diselesaikan dengan petugas pos. Kemudian yang ketiga bisa melakukan perusahaan atau melalui perusahaan jasa pengiriman seperti Tiki, JNE, JNT, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat melalui internet atau email jika orang yang dituju atau orang yang akan menerima surat itu jauh atau menginginkan surat itu berupa soft file seperti itu. Kemudian yang terakhir ada penyimpanan surat ya. Untuk surat asli dikirim kepada alamat yang dituju, sedangkan tembusan surat atau lembar kedua disimpan sebagai arsip. Penyimpanan dilakukan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu ya. Itu tadi perlu kalian ingat ya, untuk prosedur penanganan surat keluar ada 11 poin, 11 poin. Mulai dari pembuatan konsep, persetujuan, pencatatan, pengetikan, pemeriksaan, penandatanganan, pemberian cap dinas, melipatnya, memasukkan ke amplop, mengirim, dan terakhir harus disimpan ya. Kenapa harus disimpan? Karena surat itu merupakan tolak ukur dari perusahaan ya. Itu tadi. Baik, itu tadi adalah penanganan surat keluar menggunakan sistem buku agenda. Jadi untuk pencatatan buku agendanya ada di poin ketiga. Baik, kita akan lanjut untuk berikutnya penanganan surat dengan sistem kartu kendali. Bagaimana penanganannya? Silakan disimak. Nah, di sini untuk penanganan surat dengan kartu kendali lebih sedikit ya, lebih simpel. Jadi kalian bisa memahaminya sesuai dengan prosedur yang ada di layar ini. Langkah-langkah penanganan surat keluar penting. Pertama kita akan membahas bagaimana sih cara melakukan penanganan surat keluar yang bersifat atau jenisnya surat penting ya. Di sini ada 5 unit yang akan mengurusi surat ya. Untuk unit-unit itu pertama ada unit pengolah. Unit pengolah itu adalah unit kerja yang berkepentingan terhadap surat tersebut, yang mengolah ya. Kemudian pencatatan surat dengan kartu kendali dilakukan di unit kearsipan atau di unit pengolah dengan syarat ya. Kartu kendali 1 dan 2 diserahkan ke unit kearsipan.
sehingga unit kearsipan mengetahui apa yang sedang diproses di unit pengolahan. Tata usaha unit pengolahan mengisi 3 kartu kendali, kemudian surat asli dan tembusannya beserta kartu kendali 1 dan 2 diteruskan ke unit kearsipan, sementara kartu kendali yang ketiga disimpan di unit pengolahannya ya. Tembusan yang telah diproses di pencatatan surat kemudian disimpan di unit pengolahannya. Jadi perlu diingat ada 3 pengisian kartu kendali. Yang pertama dan kedua diserahkan ke unit kearsipan, sedangkan yang ketiga disimpan di unit pengolah. Setelah unit pengolahan mengurus surat sistem kendali tadi, kita lanjut ke pencatatan surat. Jadi prosedur kedua adalah pencatatan surat. Dalam penanganan surat masuk, pencatatan surat memiliki tugas sebagai berikut. Pertama, menerima dari unit pengolahan surat dan tembusan beserta kartu kendali 1 dan 2 tadi ya. Kemudian membubuhkan stempel pada surat. Ketiga, meneruskan kartu kendali 1 kepada pengarah surat untuk disimpan dan berfungsi sebagai kartu kontrol, sedangkan membubuhkan paraf pada kartu kendali 2 yang kemudian akan mengembalikan kartu kendali 2 dan tembusan kepada unit pengolah lagi. Untuk selanjutnya kartu kendali 2 diteruskan ke penata arsip untuk disimpan. Kemudian yang kelima, memberikan surat kepada ekspeditor untuk dikirimkan kepada alamat instansi yang dituju. Itu adalah 5 tugas dalam pencatatan surat keluar ya. Kemudian yang ketiga ada pengarah surat. Nah, tadi pengarah surat menerima kartu kendali 1 dari pencatat surat dan menyimpan kartu kendali 1 itu ke dalam kotak kartu kendali sebagai pengendali atau kontrol terhadap surat yang dikirim. Kemudian untuk yang keempat ada penataan arsip. Bagian penataan arsip ini nanti bertugas menerima kartu kendali 2 dari unit pengolah dan menyimpannya dalam kotak kartu kendali. Apabila arsip yang ada di unit pengolah sudah inaktif, kartu kendali 2 akan ditukar dengan kartu kendali 3 dan tembusan di unit pengolahan ya, unit pengolah tadi. Jadi kembalikan ke sini nanti. Maaf sini ya. Kemudian kegiatan yang terakhir adanya pengiriman surat. Surat dikirim menggunakan kurir atau ekspeditor. Kemudian tugasnya kurir ini nanti adalah mengirimkan surat kepada pihak-pihak yang dituju. Itu tadi ya, prosedur 5 penanganan surat keluar yang bersifat penting. Jadi segera. Kemudian ada lagi berikutnya adalah penanganan surat keluar biasa. Ya, apakah beda atau sama? Bisa kita lihat bahwa dalam penanganan surat biasa kita hanya butuh 2 unit saja ya. Ada unit pengolah dan pencatat surat. Nah, untuk unit pengolah itu sendiri adalah mencatat surat keluar biasa pada lembar pengantar surat biasa rangkapnya 2. Kemudian surat dan tembusan beserta lembar pengantar 1 dan 2 diteruskan ke pencatat surat ini di unit kearsipan. Dan selanjutnya unit pengolahan menerima kembali tembusan surat yang telah diberikan cap stempel tanggal beserta lembar pengantar 2 dari pencatat surat. Selanjutnya tembusan dan lembar pengantar tersebut akan disimpan ya. Tadi tugasnya, berarti tugas unit pengolah ini hanya membuat atau mencatat ke dalam sistem kendali tadi, kartu kendali tadi, yaitu lembar pengantar 1 dan 2 yang nanti diteruskan ke unit kearsipan. Tetapi sebelum ke unit kearsipan diserahkan ke pencatat surat tadi ya. Nah, untuk pencatat surat ini sendiri, ini menerima surat dari dan tembusan beserta 2 helai lembar pengantar dari unit pengolah. Jadi ada tembusan, surat, dan 2 helai lembar pengantar dari unit pengolah. Selanjutnya
Pencatat surat memberi cap setempel tanggal pada tembusan surat dan mengembalikan tembusan dan lembar pengantar 2 tadi kepada unit pengolah. Hal ini sebagai tanda bahwa surat telah dikirim. Selanjutnya, surat asli diserahkan kepada petugas ekspedisi untuk dikirim ke alamat yang dituju. Jadi, untuk penanganan surat biasa hanya 2 unit dan lebih simpel dibandingkan penanganan dengan surat penting tadi. Baik, yang terakhir ada penanganan surat rahasia dengan kartu kendali. Bagaimana caranya? Baik, untuk penanganan surat keluar rahasia, kalian harus tahu bahwa penanganan surat keluar rahasia ini sama halnya dengan penanganan surat keluar biasa, yakni dengan menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Langkah-langkahnya pertama, surat rahasia diketik oleh pimpinan atau orang yang ditunjuk oleh pimpinan beserta tembusannya. Surat langsung dicatat di lembar pengantar surat rahasia, sementara tembusan langsung disimpan. Kemudian yang kedua, surat dalam kondisi tertutup beserta lembar pengantar 1 dan 2 diserahkan kepada pengarah surat. Kemudian oleh pengarah surat, surat diteruskan kepada kurir atau ekspeditor untuk dikirim. Lembar pengantar 1 diserahkan kepada penata arsip untuk disimpan, sementara lembar pengantar 2 diserahkan ke unit pengolah. Itu tadi ya. Untuk penanganan surat rahasia juga lebih simpel dibandingkan surat yang lain, tetapi tetap membutuhkan lembar pengantar surat. Baik, itu saja materi dari saya. Untuk mengetahui apakah pemahaman kalian dalam materi ini, silakan dijawab pertanyaannya, yaitu mengapa konsep surat yang dibuat harus disetujui pimpinan. Silakan berkomentar di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa memberikan nama, nomor, dan kelas. Baik, saya akhiri untuk materi kali ini tentang penanganan surat keluar. Saya harap kalian bisa memahami dengan materi yang saya sampaikan dan menjawab pertanyaan yang saya berikan ini tadi ya. Bisa kita simpulkan ya, penanganan surat keluar itu berbeda-beda sesuai dengan jenis suratnya. Tadi terima kasih atas perhatiannya dan menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.